Di pedalaman hutan Borneo, hiduplah sebuah suku yang damai. Suatu hari, ketenangan mereka terganggu ketika seorang pengintip dari suku lain terlihat mengintai wilayah mereka. Seorang anggota suku tersebut menyadari kehadiran si pengintip tersebut. Tanpa suara, ia mendekati sang pengintip. Pertarungan pun satu lawan satu terjadi. Namun, pengintip berhasil menang. Cerita penuh kesakitan terdengar memanggil rekan-rekan sang penduduk asli. Mereka bergerak cepat menangkap sang pengintip. Dalam tradisi suku mereka, pengintip dianggap sebagai musuh, terutama karena ia mengintip wilayah mereka. Dan sesuai adat pengayawan, musuh yang tertangkap harus dihukum mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 Seni Budaya akan mempresentasikan tentang salah satu kebudayaan menarik dari Kalimantan. Sebelum itu, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, atau ada pun yang mengatakan tak kenal maka tak tahu. Jadi sebelum kita mulai masuk ke materinya, izinkanlah kami dari kelompok 3 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama-nama anggota kelompok dapat dilihat di slide berikutnya ya. Kebudayaan pengayawan yang ada dalam masyarakat Dayak Kalimantan, Indonesia yang berkaitan dengan tradisi perang atau konflik. Pengayawan berasal dari bahasa Dayak yang berarti perang atau penyerangan. Praktik ini termasuk serangkaian ritual, upacara, dan aturan yang berkaitan dengan peperangan, pemilihan musuh, serta cara-cara memerangi dan mengambil kepala musuh sebagai simbol kemenangan. Kebudayaan Pangayawan atau sering dikenal sebagai kebudayaan Dayak Pangayawan adalah salah satu dari berbagai kelompok etis Dayak di Kalimantan, Indonesia. Mereka terkenal dengan tradisi dan ritual yang kaya, termasuk praktik berburu kepala pada masa lalu. Secara historis, Pangayawan adalah salah satu kelompok Dayak yang tinggal di daerah pegunungan Kalimantan. Mereka memiliki struktur sosial yang kompleks dan percaya pada kekuatan roh dan dewa. Tradisi berburu kepala atau pacung dalam kebudayaan Pangayawan bukan hanya sebuah praktik perang, tetapi juga memiliki makna simbolis dan spiritual yang mendalam. Berburu kepala dilakukan dalam konteks perang ritual atau sebagai bentuk penghormatan kepada roh dan dewa mereka. Kepala yang diperoleh dianggap memiliki kekuatan spiritual dan bisa meningkatkan status sosial si pemburu di komunitas. Namun, seperti banyaknya tradisi lainnya, kebudayaan Pangayawan mengalami perubahan seiringnya waktu. Dengan pengaruh modernisasi, kolonialisme, dan globalisasi, praktik berburu kepala mulai ditinggalkan atau diubah menjadi simbolik. Dan fokus utama banyak komunitas Dayak kini adalah pelestarian budaya dan integrasi dengan masyarakat modern. Tujuan utama dari tradisi ini adalah untuk memperkuat hubungan sosial dan spiritual dalam komunitas, serta menghormati leluhur dan roh yang dianggap memiliki pengaruh terhadap mereka. Selama upacara pengayawan, masyarakat Dayak biasanya melakukan berbagai ritual, seperti tarian dan persembahan, untuk memohon perlindungan dan berkat bagi komunitas mereka. Upacara ini juga berfungsi sebagai cara untuk menjaga dan melestarikan budaya serta tradisi leluhur mereka. Apa sih fungsi gendang dalam tradisi pengayawan? Fungsi gendang ini dimainkan untuk mengiringi upacara sebelum perang, selama prosesi pengayawan, dan dalam perayaan setelah keberhasilan dalam pertempuran. Irama gendang dipercaya dapat memanggil semangat leluhur dan memberi kekuatan kepada para pejuang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang suling. Suling bambu digunakan untuk memainkan musik yang menenangkan atau mistis dalam upacara pengayawan.
Nada seruling ini seringkali memiliki makna spiritual dan digunakan untuk berkomunikasi dengan roh leluhur atau untuk menyertai ritual tertentu dalam persiapan sebelum perang. Sampai adalah alat musik petik yang dimainkan dalam konteks tertentu, terutama dalam upacara yang lebih bersifat ritual dan spiritual, seperti memohon perlindungan dan berkat sebelum melakukan pengayaan. Alunan musik sampai seringkali membawa suasana yang khusyuk dan menyenangkan. Lawak yang mirip dengan ganti kecil dimainkan bersama gendang dalam upacara pengayaan. Lawak memiliki peran untuk menambah intensitas dan semangat dalam irama musik upacara. Oke, saya akan menyimpulkan informasi-informasi yang telah teman-teman saya berikan. Jadi, Tradisi pengayaan yang merupakan bagian dari kebudayaan Dayak di Kalimantan adalah praktik bersejarah yang melibatkan pengambilan kepala musuh dalam konteks perang dan ritual. Tradisi ini, meskipun kini sudah tidak ada lagi dilaksanakan, namun memiliki makna yang mendalam dalam sejarah dan budaya masyarakat Dayak. Pengayaan berfungsi sebagai simbol keberanian dan kekuatan, serta merupakan bentuk penghormatan kepada roh-roh leluhur dan juga dewa-dewa yang dianggap berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Serta upacara yang menyertai tradisi ini melibatkan berbagai ritual dan penggunaan alat musik seperti gendang yang memainkan peran penting dalam memanggil semangat leluhur dan memberikan kekuatan kepada para peserta. Namun meskipun praktik pengayaan telah ditinggalkan, warisan budaya ini masih tetap dikenal dan dipelajari sebagai bagian dari sejarah dan identitas budaya Dayak. Tujuan utama dari tradisi ini adalah memperkuat hubungan sosial dan spiritual dalam komunitas serta melestarikan budaya dan tradisi leluhur yang mencerminkan kompleksitas dan kekayaan budaya masyarakat Dayak.